wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelumnya mari kita baca istighfar, kemudian baca doa lebih. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari di siang hari ini dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan abahna wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina wa muassis hadal makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di bulan Ramadan, dan sekarang kita memasuki paruh ketiga. Paruh ketiga itu akan dijanjikan idkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Sudah, ini syutingnya memang dari arah samping, dari arah depan dan kelihatan wajahnya. Kalau samping kan kelihatan untu nih. Kalau dari samping, nah, depan kan kelihatan wajah saya. Ya. Kalau panjenengan renungkan, kita ngajak renungannya. Kadang yang disyariatkan atau ajaran Islam itu kadang kalanya ada namanya hikmatut tasyri'. Ada apa hikmah di balik itu? Ramadan ini kan dibagi tiga. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru idkum minan nar. 10 pertama rahmat, 10 berikutnya ampunan, 10 berikutnya dijauhkan dari api neraka. Ini sebenarnya ada hikmah ini. 10 pertama itu rahmat. Maka nggak heran kalau di awal-awal Ramadan semuanya pada semangat. Bahkan terawih pun banyak yang nggak muat. Nah, itu sudah rahasia umum. Dari tahun ke tahun itu ya seperti itu. Bahkan status di awal Ramadan itu sudah rame itu. Status pakai mukena, status mau berangkat terawih, status macam-macam itu. Nah, udah selesai 10 pertama. Kemudian 10 berikutnya sudah mulai banyak kemajuan yang luar biasa. Kemajuan maksudnya sopi. Nah, akhirnya kan dikasih ampunan karena memang 10 kedua ini memang mulai banyak yang kendor, banyak yang mulai teplas gitu. Apalagi yang terakhir, 10 terakhir. 10 terakhir ini wis satu masjid besar itu kadang tersisa cuma 2 soft. Padahal di awal-awal itu full
sekarang 2 soft. Nah, itu jamaah tetap gitu. Jamaah tetap. Makanya kalau bagi jamaah itu ada jamaah tetap, ada jamaah honorer. Atau jamaah outsourcing. Nah, ini. Akhirnya apa? Dijanjikan gak tanggung-tanggung, dijauhkan dari api neraka. Dan orang ingin mendapatkan dijauhkan dari api neraka itu harus mengantongi rahmatnya Allah, mengantongi ampunannya Allah. Maka kita mendoakan yang meninggal itu kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Ada 2 doa. Mudah-mudahan dia itu diampuni dosanya, mudah-mudahan disayangi atau dirahmati oleh Allah. Baru nanti dijauhkan dari api neraka. Maka ada kado bagi mereka yang mau istiqomah untuk menjalankan perintah di bulan Ramadan. Kadonya namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini bahasa Indonesia tulisannya Qadar. Lailatul Qadar. Sebelum masuk bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, kita lihat sejarahnya dulu. Asal muasalnya ada Lailatul Qadar. Ini adalah kado. Ini adalah hiburan atau kabar gembira kepada Rasulullah atas kegelisahannya. Kegelisahan Rasulullah itu kan, umat saya ini kan umurnya pendek-pendek. Kalau misalnya dihitung pahala, ya nggak akan ngatasi dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh itu usianya hampir 1000 tahun, 950 tahun. Nabi Musa dan seterusnya. Nah, sedangkan umat Kanjeng Nabi ini akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 70. Kalau ada 70 ke atas itu sudah bonusnya udah banyak banget itu. Yang sekarang umur 60 siap-siap sebentar lagi. Udah. Akhirnya kegelisahan Rasulullah ini akhirnya dijawab. Jangan khawatir. Umatmu aku hadiahi dengan namanya apa? Lailatul Qadar. Itu kalau dimanfaatkan, kalau diraih beneran, 1 malam saja, atau kalau malam itu dapat beneran, itu akan mendapatkan ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 83 tahun. Seandainya 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, berarti kali-kalikan aja. 83 tahun kali 10 sudah 830 tahun. Dan mengungkuli kita. 20 tahun kita sudah dapat 1660 tahun. Dan nggak ada yang nandingi, itu baru 20 tahun. Nah, itu akan menjadi kebanggaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang jadi masalah, Lailatul Qadar itu seperti apa? Kalau secara bahasa Lailatun itu berarti terjadi di malam hari. Dari sini jenengan mungkin akan menjadi janggal dan bertanya jelas ini. Namanya waktu di bumi ini kan ada 2. Belahan, kalau belahan atas itu malam, otomatis belahan bawah itu siang. Nah, pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar ini hanya terjadi satu malam saja? Berarti di malam, kalau seandainya malamnya di atas itu Lailatul Qadar, berarti di bawah tidak memiliki kesempatan untuk Lailatul Qadar? Atau setiap malam? Nah, ini benar-benar direnungkan juga. Akhirnya dari berbagai macam pendapat itu, kalau saya secara pribadi lebih cenderung bahwa Lailatul Qadar ini memang akan terjadi pada 1 malam itu. Tapi malamnya mana? Ya malam itu memang rahasia. Jadi bisa, kalau seandainya malam yang di atas, nanti bisa berlanjut di malam yang di bawah. Intinya dari malam Isya hatta matla'il fajar, sampai fajar, berarti sampai subuh. Namanya malam Lailatul Qadar itu ya sampai Isya, sampai subuh. Sementara Isya itu kan juga waktunya kan berjalan. Sekarang di sini jam 6, di sana udah jam 7, di sana lagi jam 8, di sana lagi jam
9, keterpautan jam ini. Makanya dengan ketika umroh, saya berangkat di sini berangkat habis duhur jam 1. Kita sudah mulai jamak duhur sama asar. Nanti sampai di Jeddah itu jam 1 tambah 9 berarti jam 10. Jam 10 Indonesia berarti di Jeddah beda 5 jam, jam 5. Masih belum maghrib. Ya, masih di sana masih belum maghrib. Atau ketika pulang, kita terbang jam 12 malam. Jam 12 malam kita melalui subuh. Di sini nanti sampainya habis duhur. Habis asar. Nah, ini perputaran kejar-kejaran waktu kan itu ya. Berarti Lailatul Qadar itu terjadi malam. Pokoknya waktunya Isya sampai subuh. Coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Kenapa kok istimewa? Karena malam itu malaikat-malaikat pada turun ke dunia. Yang dipimpin oleh siapa? Malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril tugasnya turun setiap Ramadan kan? Nah, setelah menyampaikan wahyu sudah selesai, berarti malaikat Jibril akan turun setelah pas Ramadan ini. Untuk apa? Nah, untuk mengatur segala urusan. Maka di sini orang yang minta dikabulkan, orang yang minta maaf, minta ampun dimaafkan. Makanya di sini kejar kita benar-benar berjibaku. Di malam-malam terakhir itu kalau bisa, kalau di masjid atau di tempat jenengan ada sholat qiyam, ikut aja. Pokoknya kalau ikut bendino, insya Allah dapat. Pokoknya ikut bendino. Makanya nanti ada triknya nanti. Setiap qiyam Ramadan dari malam ganjil bahkan sampai malam genap, sampai malam akhir, jenengan ikut terus dapat. Insya Allah dapat itu. Daripada jenengan pilih malam ganjil toh, atau dipilih lagi malam 27 toh, nah itu ternyata jatuhnya nggak malam 27, jatuhnya di malam 22 misalnya kayak itu. Selama kita terus istiqomah, dapat. Makanya di sini nanti triknya seperti apa? Kenapa? Karena malaikat itu membawa bendera salamun hiya hatta matla'il fajar. Ucapan selamat, kesejahteraan sampai terbit fajar, kedamaian itu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka tandanya dia hidupnya akan semakin tenang, semakin damai. Ada yang menafsiri fajar ini bukan hanya sekedar fajar subuh, tapi fajar ini batas akhir hayat manusia. Jadi kehidupannya semakin baik. Itu tafsir. Terus gimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Otomatis Lailatul Qadar akan didapat bagi mereka yang mau menjalankan puasa. Jenengan siangnya nggak poso, begini melekan, Lailatul Qadar gak akan mau. Ibarat jenengan sedang pakai baju atasan, gak katoan. Kan gitu kan? Terawih, qiyam itu pelengkap dari puasa kita. Puasa itu adalah wajib atau fardu inti dari Ramadan. Kadang kalanya di tempat kita kan ada orang yang puasa tapi tidak terawih. Ya tetap gak apa-apa, ya sah puasanya. Tapi kurang sempurna itu. Ibarat pakai baju bawahan, nggak pakai atasan, kurang sempurna. Atau dibalik, terawih ikut tapi paginya nggak puasa. Ini bukan kurang sempurna, tambah tidak sempurna. Karena ibarat orang pakai baju atasan, gak katoan di sore. Kan itu logikanya kan mainan kayak gitu ya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar jelas orang yang berpuasa. Karena ini perintah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa semuanya nggih? Ada yang mongkel nggak selama 20 hari ini? Insya Allah belum, dan tidak akan mongkel. Ayo Mas, mongkel nggak? Pernah mongkel kan? Jujur? Nggak ada yang jujur. Kalau saya tanya anak-anak saya itu yang di sekolah itu jujur-jujur itu. Berapa kali kamu? 2. Kenapa? Nggak sahur. Nah, itu alasannya. Kenapa? Nggak niat. Nggak apa itu? Belum niat. Wes. Terus gimana ngiri ya wes? Wes kadung ngombe. Nah, ndak separuh. Apa sing teh-teh ngene iki lho. Fruity. Nah, wes. Ya, syarat pertama atau mereka yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar otomatis dia harus sebagai pelaku orang yang menjalankan puasa. Daya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini para imam madzhab. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini kitab karangan Imam Syafi'i. Panjenengan tidak akan menemukan yang namanya hadis rawahu Bukhari, rawahu Muslim, nggak ada di Al-Um. Alasannya apa? Nggak ada hadis rawahu Muslim, hadis rawahu Ahmad, nggak ada. Alasannya apa? Karena masa Imam Syafi'i itu terpaut jauh dengan masa Imam Bukhari, Imam Muslim. Gak sejaman. Imam Syafi'i tahun 200 sampai 250 Hijriah. Imam Bukhari sekitar tahun 300-an. Gak ketemu. Nah ini dia. Nah, makanya ini hadis apa iki gak sahih, gak rawahu Bukhari, gak rawahu Muslim, gak sahih. Ya gimana ada rawahu Bukhari, wong Imam Syafi'i hidupnya lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Kan kadang kayak gitu ya. Nah, ada dari sekelompok ulama Madinah. Biasanya orang itu mengambil hukum itu dari tradisi yang lebih dekat dengan Rasulullah, yaitu masyarakat Madinah. Jadi ini tradisi ini sampai di Ibnu Abbas. Anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalliya al-aisya fi jama'atin. Orang yang dikatakan menghidupkan atau ingin meraih Lailatul Qadar itu yaitu adalah jikalau dia mau sholat isya berjamaah. Wa ya'zimu ala ayyusalliya as-subha fi jama'ah. Dan juga dia bertekad subuhnya ikut jamaah. Berarti jenengan setiap malamnya tadi jamaah isya harus jamaah. Walaupun nggak di masjid, nggak di musola, yang penting jamaah. Entah itu jamaah di rumah sama istri sama anak. Berarti terawihnya nanti sambung terawih di rumah. Yang penting jamaah. Kemudian subuh juga jamaah. Tapi kalau bisa usahakan datang ke masjid atau musola. Ustaz, apa jawab pahalanya? Gak sama dengan yang di rumah. Kalau sama-sama jamaahnya sama, tapi yang membuat beda itu apa? Langkah jenengan dari rumah ke masjid ke musola itu nilai tersendiri. Satu langkah takhutu anhu khati'atahu, Allah akan menghapus kesalahan. Langkah berikutnya tarfa'u anhu darajatahu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Beda kan? Kalau di rumah mana ada jalannya? Naik motor berarti putra ban. Itu pertanyaan yang sering saya dengar ya. Kalau naik motor terus putra ban ya. Iya. Berarti kalau seandainya naik motor yang dihitung kan turun dari motor lah Pak Ustadz. Kan gitu ya. Maka sekali langsung spontan saya jawab putra ban. Oh nah, speedometer nah. Karena saya sempat ngomong gini, berarti kalau seperti ini yang paling besar pahalanya adalah jamaah yang rumahnya paling jauh dari masjid. Akhirnya nyeletuk, ya enggak Pak Ustadz, mereka paling jauh itu naik mobil, naik motor itu. Terus ya yang dihitung kan turun dari mobil, dari motor, kemudian ke masjid. Saya jawab, enggak itu, yang dihitung itu putaran ban.
Itu guyonan guys. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar ya jelasnya kayak gitu. Bertahan untuk ikut jamaah. Kita enggak banyak beralih. Lailatul Qadarnya pindah nang mall. Kalau malam-malam kayak gini nih, menjelang hari raya, coba jangan jalan-jalan. Gini, pamit sepi. Sepi berarti gak tahu jalan-jalan, Ben. Sepi nggih. Oh, Shopee. Oh, sekarang banyak yang nggak di mall tapi main Shopee nggih. Shopee aja juga kayak gitu, stoknya habis sampai gitu. Tapi jalan-jalan itu padat banget. Kami kalau dapat jadwal di malam-malam kayak gini di daerah Sukodono, itu ada perumahan Geraha Asri. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. Kita pulang kalau salah jalan belok kiri, waduh, macet. Peda-pedaan semuanya macet. Bayangan saya ini mau kemana orang-orang ini? Ngentekno duit. Sukodono, pernah ke Sukodono? Nah, di pasar Sukodono sampai lampu merah itu, waduh, lumayan itu. Jenengan Sukodono? Sukodono mana? Oh, Trosobo. Lah tanggo dhewe lan Trosobo nggih. Itu yang membuat awet muda itu. Usia jenengan kan sudah 50 nggih. Loh, kan kelihatan masih 17 itu. Awet muda itu alhamdulillah itu. Kayaknya anaknya sudah kuliah gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya kan orang-orang kayak gitu ceria gitu wis awet nom biasanya. Ya, beda dengan pendiam gitu, sok keriput ngono. Artinya sama umat nggih. Jangan kate riyo gitu nyekel duwe iki. Boten BPKB ini di sekolahaken. Oh, BPKB-nya Pondok Ramadan. Astagfirullahaladzim. Wis tak doakan yang punya utang ini sok nyaur, amin. Ini sampai ada pertanyaan ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau izin bertanya. Ini sebenarnya ada gambarnya. Saya baca yang kedua. Apakah sholat tarawih harus dilaksanakan secara berturut-turut di satu waktu? Misal, ketika dapat 7 salam, 7? Oh, yang 20 ya? Yang dapat 7 salam, anak rewel. Ketika dapat 7 salam, kalau 20 berapa salam? 10, iya betul tadi. Ketika dapat 7 salam, anak rewel. Sehingga pulang ke rumah dan melanjutkan sisa 3 salam dan sholat itu di rumah. Sholat tarawih itu bukan seperti sholat fardu. Dalam artian sholat tarawih itu memang bilangannya ada yang 20, ada yang bahkan 30. Itu seandainya nggak urut, nggak masalah. Dalam artian nggak urut itu gini. Misalnya, jenengan sholat tarawih di masjid itu cuma 8. Sementara jenengan kepingin nambahi lagi, pulang ke rumah nanti malam tak tambahi, boleh sah-sah saja. Atau ketika jenengan tarawih kasusnya sama, rewel anaknya langsung dijak mulai. Nah di rumah yo rewel, akhirnya diururu, setelah tidur jenengan lanjut tarawih mana. Ternyata rewel lagi, setelah tidur ternyata bukan anaknya yang rewel, bojone sing rewel. Gak sempet tarawih mari ngono wisan wis. Ya, rewelnya beda. Ini bayi cilik ambek bayi gelang. Nah, kalau seperti itu ya silakan. Ya, jadi sama ketika jenengan berhalangan. Ketika sholat tarawih kok kepingin BAB, mundur. Nah, itu kan. Nah, kemudian jenengan sambung lagi ke situ, jenengan sudah dapat 4 salam, ternyata balik lagi, saking cepetnya imami buyan. Ya udah pilih 8 itu kan. Tapi jangan kepingin 20, lanjutkan lagi sendiri. Boleh. Selama masih satu waktu.
Dalam artian apa? Isya sampai sebelum subuh. Gak boleh ditambahi besok, gak boleh. Gak boleh didobel besok, gak boleh. Selama satu waktu. Dalam dirapel. Wong traweh wae gak traweh nani 20. Kebuaya tok ini. Kenapa? Tapi sekarang itu mohon maaf nih. Kalau saya menyebut ormas ini kan ada. Kalau dulu NO lama dan NO modern. Akhirnya Pak Harto kan ini guyonan Gus Dur sama Pak Harto. Ketika diajak untuk terawih. Nah, ini ditawari. Gimana jenengan pilih NO dahulu, NO lama atau NO baru? Loh, apa bedanya Gus? NO lama itu terawihnya 20 rakaat. NO baru terawihnya 8 rakaat. Saya milih yang 8 rakaat aja, saya sakit. Gitu kan? Nah, sekarang kan banyak perumahan-perumahan ya. Saya sendiri kalau misalnya ngimami di perumahan berapa rakaat? 8 Ustaz. Ya udah, 8 tapi porsinya sama dengan yang 20. Maksudnya apa? Ya wiritan, ya itu, tapi 8. Nyantai gitu. Sak ceramah-ceramah ya buyar jam 8 ya. Sing 20 sak tausiah ya buyar jam 8. Nah terus gimana wong mintai kayak gitu? Harus 20. Pernah Ustadz 20 buyar. Oh ya wis. Tapi pernah saya imami 20 tapi anteng. Ternyata kesimpulannya, oh semuanya tergantung sopir. Mobil itu enak nggak enak tergantung sopir. Makanya jenengan kalau penasaran silakan buka YouTube saya terawih 20 rakaat. Terawih yang di perumahan-perumahan itu rata-rata ada yang 20, ada yang tidak. Tapi selesainya juga sama nanti jam 8. Ya, itu ya. Wis, untuk bilangan terawih jangan diperdebatkan. Semuanya oke, bagus. Sing gak bagus, sing gak bener, sing kakek ngomong gak terawih. Sing banyak kritik tapi gak terawih. Kira-kira sempurna nggak? Kira-kira istiqomah nggak terawih? Jenengan sampai hari ini terawih terus gitu? Nutup tambatan. Kemarin sakit. Oh ngelembut. Nggak terawih sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah terawih sendiri itu awang-awangan. Gitu betul. Delok bilangannya 8, awang-awangan, gak semangat. Makanya di sini hikmahnya, Ramadan ada ciri khasnya. Di apa? Di terawih itu. Makanya sholat sunnah yang berjamaah itu satu-satunya yang dicontohkan itu adalah sholat terawih. Ini nggak dicontohkan sih. Ini termasuk ni'matu bid'ah hadi. Bid'ah yang paling nikmat itu ya ini, jamaah, sholat sunnah, terawih. Maka kesimpulannya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Wis aja didebatno bahasa bid'ah kok tambah iku. Jika tidak dilanjutkan sisa salam dan sholat witirnya, apakah tetap mendapat pahala sholat terawih? Nah, dikatakan sholat tarawih itu ya 2 rakaat usolli sunnatat tarawih. Dia tetap akan mendapatkan pahala sholat tarawih, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat tarawih yang 8 atau yang 20. Nek ganjaran sih podo wong rakaat itu dikatakan sholat tarawih. Cuma bilangannya ada yang 8, ada yang 20, ada yang 30. Oh luwe gak nani 30, wah tambah ajur tenan. Gitu teman-teman. Kalau tidak melanjutkan, dia sudah niat tarawih itu sudah. Dia ambil yang 8. Berarti 4 salah. Tapi kalau niat toh, kalau misalnya jenengan hanya mengandalkan niat toh, ya gini aja.
ketika jinak niat makan, mau nyendok, ambil aja makanannya. Alasannya apa? Kan sudah niat aja. Udah. Ini yang kita bantah mereka-mereka aliran yang hanya sekedar niat sudah dikatakan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ ada ayyala sholat, niat. Dah, saya udah sholat. Alasannya apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti aku sudah mengingat Allah, sudah sholat. Oh. Mantu-mantu aja jenengan. Setelah itu dia mau makan. Kamu mau mana? Saya mau makan. Kepingin makan ya? Iya. Nah, kan sudah niat makan kan itu ya? Nah, setelah ada makanan di depan, ambil saja. Loh, kenapa kamu ambil? Kan sudah niat makan tadi. Itu masih mending makan. Saya niat masuk kamar sama istri. Istrinya gowon. Nah, kira-kira warak nggak? Makanya jangan bermain masalah logika. Itu. Ada itu di masyarakat itu nggak perlu jungkar-jungkar, nggak perlu takbiratul ihram, nggak perlu sujud, nggak perlu dan seterusnya. Seperti yang kita lakukan selama ini, mereka cukup eling, yus sholat itu jari ini. Jari ini sholat pisan. Ada aliran kayak gitu itu. Kak jelas. Silakan ikut kalau mau. Kalau malas sholat ikuti aja. Nanti lah dicup-cup malaikat Israel di sini. Tambah malaikat Malik ini langsung diletakkan di neraka yang paling dalam itu. Itulah kaum munafikin itu. Ngerti nggih? Ada itu macam-macam di masyarakat itu macam-macam. Bahkan puasa Ramadan pun nggak mau, masih belum. Karena apa? Belum wajib. Belum diturunkan kewajiban untuk puasa. Ya Allah. Bahkan ketika hari raya pun ngenteni Rebu Wage, aliran Abuki. Oh no, itu khusus. Iya, hari raya mesti Rebu Wage. Padahal kita nanti hari rayanya ini kalau Muhammadiyah kan sudah Jumat nih. Sudah ditentukan 1 Syawal itu jatuh tanggal 21 April, hari Jumat. Untuk sidang isbat, untuk ini kemungkinan wujudul hilal karena belum ada kesepakatan dari awal itu, nggak mau sepakat. Itu nanti kemungkinan besar pemerintah sidang isbat karena bulan nggak akan kelihatan walaupun dengan teropong. Karena ini wujudul hilal. Jelas nanti ada yang pemerintah menentukan biasanya apa? Sabtu. Sampai milih di sing cepet oke. Ini kemungkinan berbeda ini nanti ini, Jumat sama Sabtu. Maka ada yang menasihati gini, kalau ada hari raya berbeda, paling aman kita batalkan puasanya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena sudah kedengaran takbir. Berarti Jumat jangan nggak puasa, tapi hari rayanya melok Sabtu. Ada yang seperti itu. Ada yang tetap kekeh. Silakan ya kita ikuti istihad para ulama lah. Pemerintah sudah menetapkan jatuh hari Sabtu. Seandainya kayak gitu. Seandainya seperti itu. Tapi munggu wong sing alas-alasan poso, wis melok ae. Cuman aku gak poso alasan apa? Aku wis krungu takbiran kok. Nek gak ditolekin. Setelah kedengaran takbiran, setelah kedengaran takbiran melok mangan. Yang paling enak itu ya jadi khotib. Sampai ya apa Ustaz? Saya tergantung yang ngundang. Kalau yang ngundang Sabtu Jumat ya saya batalkan. Saya kondisi puasa khutbah. Kalau Sabtunya ada yang undang lagi, oke. Double, tapi yang nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, segitu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini belum selesai kok. Berikutnya, rumah saya sejajar dengan masjid. Hanya selisih 4 rumah saja. Malah depannya. Ini nanti apakah diperbolehkan jika saya mengikuti jamaah imam sholat masjid jamaah
imam sholatnya di masjid, saya makmumnya di rumah. Yang sudah terhalang dinding rumah tetangga. Wah, repot ini. Nah, jamaah itu ada syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya. Satu tempat tidak ada penghalang, satu waktu. Jadi ketika kondisi seperti ini, kita ya nggak bisa ya. Yang penting gini aja. Yang penting kan iso ndelok imami, setel aja jamaah sholat terawih di Mekah. Jenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih mending. Ada yang lucu lagi. Sahabat atau jamaah-jamaah umroh yang di hotel Zam-Zam, di di hotel Tauhid, di Hilton, itu kan kelihatan sekali itu. Maka dia nggak akan turun. Sholat di sini, imamnya di sana. Ada seperti itu. Bahkan jauh pun di daerah Makarim itu di trotoar itu dibeber. Padahal imamnya Masjidil Haram kok kono. Maksudnya Masjidil Haram ini ngono, waduh. Nah, itu kalau kita membahas di Masjidil Haram beda lagi sudah. Itu ya. Kalau di Masjidil Haram itu bahkan berhadapan-hadapan dengan imam pun sah. Sekarang ini Ka'bah, imamnya di sini, jenengan di sini. Boleh atau tidak? Boleh. Masjidil Haram. Nek masjid apa namanya ini? Masjid Al-Musim, imamnya ngadep sana, jenengan di sana ngadep sini. Ya rusak jamaahnya, rusak. Di Masjid Nabawi aja ada batasannya. Tidak sah sholat di setelah sater ini, nggak bisa. Karena ini jelas lurus, ini imamnya di sana. Imamnya di sana, kalau kita sholat di depan ini, otomatis kita di depan imam, berarti tidak sah jamaah. Iya betul, disolati akhirnya nanti. Maka kalau sudah seperti ini, sholat jamaahnya tidak sah. Satu, karena memang tidak satu tempat. Ada yang namanya batasannya apa? 300 dirok, macam-macam itu. Kemudian yang kedua, terhalang dengan dinding rumah. Itu diantaranya. Yes. Ada, apalagi rumahnya di depan. Rumahnya di depan tambah gak dadi nemen. Karena imamnya belakangi makmum, nggak boleh. Ya, nopo. Oh, ini itikaf yang ini babnya itikaf. Nggih. Jenengan pernah itikaf napa mboten? Nggih. Itikaf itu apa sih? Itikaf itu berdiam diri. Berdiam. Jenengan nggih menunggu adzan di sini ya. Jenengan mau adzan sampai qomat ya? Atau ketika Jumatan itu. Kan nunggu napa jenenge adzan kan itu. Jenengan niatkan itikaf. Makanya kalau di masjid-masjid ada tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu itikaf. Jadi jenengan kalau misalnya ada itikaf itu ada yang singkat, ada yang sampai tidur-tidur di situ. Kayak gini. Banyak masjid-masjid yang menyediakan tempat untuk itikaf. Biasanya tidurnya di atas. Nah, dicobalah sekali-kali. Nah, tapi ya nggih. Walaupun tidur pun kalau memang diniatkan itikaf di masjid, ya itu itikaf itu. Kan itikaf itu kan nggak harus napa nggih? Nggak harus meneng wiritan. Kan banyak sekarang itikaf gaya modern. Itikaf gaya modern bagi pekerja. Nih. Ngeten. Itikaf modern bagi pekerja. Jenengan pulang kerja, kemudian bersih-bersih di rumah,
Habis jamaah sholat taraweh gak pulang. Nanti turunnya pulangnya habis subuh kerja. Jadi selama 10 hari terakhir gak kumpul bojo blas. Gak kerja bengi blas. Itu itikaf yang sederhana kalau di masjid-masjid. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar tidur. Karena malamnya biasanya akan dibangunkan, ada sholat malam di sana. Qiyamul Lail. Ini sudah mulai ini. Di masjid kami jam 2. Rata-rata kalau di masjid-masjid jam 2. Ada yang setengah 2. Ditambah lanjut itu sahur berjamaah. Bukan buka puasa bersama saja, sahur bersama. Rata-rata banyak yang kayak gitu itu. Nah, itu ya. Ngoten. Nggih, ngoten nggih. Nah, itikaf, coba itikaf lah. Nah, pertanyaannya nggih. Pertanyaannya, tempat yang mana yang boleh dipakai untuk itikaf? Enggak semua tempat boleh dipakai untuk itikaf. Nah, masjid, kriteria masjid ini masjid yang seperti apa? Masjid itu bangunan yang permanen, di situ dilaksanakan sholat 5 waktu, ada imam sholatnya. Nah, itu. Nah, ini itikaf. Kalau di sini ini benar permanen, tapi bukan untuk sholat 5 waktu. Ini bisa untuk kamar hotel. Nah, musola kan bangunan permanen, sholat 5 waktu. Boleh. Tapi musola yang mana? Kalau musola rumah nggak bisa, karena tidak dipakai, tidak ada imam rawatib, tidak ada muadzinnya, tidak ada pengurusnya. Lapo ya sampean, saya itikaf di mana? Musola. Mana? Ya musola rumah samping ini. Jadi kita kan di rumah kan kadang ada tempat sholat gitu ya. Mohon sampai tidur. Apa men gak tangi-tangi itikaf. Sampai itikaf tangan tuh. Nah, itu nggih. Jadi sebenarnya kriteria masjid itu satu bangunan permanen. Di situ ada imam, ada pengurusnya, itu baru dikatakan nanti masjid. Plus wakaf. Wah, itu menguatkan itu. Kalau seperti ini kan nggak dipakai, subuhnya kan nggak dipakai, nggak 5 waktu berarti. Kalau itikaf, aku tak itikaf Ramadan, sini terus ya. Nah, ini hotel. Sampun nggih? Ada lagi pertanyaan, silakan. Berarti ini sholatnya tidak sah. Sholat di rumah dengan jamaah, imamnya di masjid, sementara dianya di rumah, nggak sah. Nggih, monggo. Al-Qadar nggih. 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 17 Ramadan. Nah, ini memang namanya penafsiran macam-macam. Ketika Lailatul Qadar ini, Quran itu turun, apakah langsung ke Rasulullah? Tidak. Maka Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran kepada dari Lauhul Mahfud kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu tanggal 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka redaksinya Lailatul Qadar inna anzalnahu, Allah menggunakan kalimat kami. Saya ulangi lagi. Kami itu kan kata kerja subjeknya lebih dari satu. Seandainya Allah langsung menurunkan kepada Rasulullah, itu subjeknya bukan kami tapi aku. Aku turunkan, ini anzaltu. Tapi ini inna anzalna. Maka kita menggabungkan penafsiran itu. Kalau yang diperingati 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran, itu adalah pertama kali wahyu diterima oleh Rasulullah di Gua Hira.
Itu tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Semua ulama sepakat. Nah, sementara surat Al-Qadar itu turunnya Al-Qur'an, betul. Tapi itu turunnya Al-Qur'an, Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat Jibril. Nah, karena ini subjeknya lebih dari satu, maka Allah menggunakan kalimat inna, kami. Bingung? Bingung tak badan? Nah, gini, dari awal jenama tadi telat nggih. Yang sini tadi mana? Pantesan kok gak rame. Oh, kerja nggih. Lembur berarti nggih. Lembur. Oh, itikafung. Gini. Memang ulama itu kan ini kan hanya penafsiran nggih. Jadi ngerosok gitu. Karena nanti akan terbentur banyak pemahaman yang kita akan janggal. Namanya aja malam. Sedangkan waktu di bumi ini kan ada dua. Kalau seandainya malam yang di atas, separuh yang di atas, otomatis yang di bawah siang. Gitu, betul. Kalau itu dijatuhkan Lailatul Qadar itu di malamnya yang di atas, berarti bumi yang separuh bawah nggak akan mendapatkan sama sekali. Itu logika kita kan ya. Nah, akhirnya apa? Pokoknya Lailatul Qadar itu jadi di malam dari Isya sampai subuh. Dan ini semuanya bulan akan merasakan. Karena waktu sholat itu kan berlanjut terus. Betul betul. Berlanjut terus. Maghribnya kita dengan maghribnya yang di Bali saja beda sama enggak? Beda. Alah kadoan. Maghrib Sidoarjo ambek Malang beda, ada jeda waktu. Jadi isok sewengi itu pokoknya dari Isya. Bagi yang bulan atas dia akan mendapatkan habis Isya sampai subuh. Dari bulan bawah sama, habis Isya sampai subuh. Jadi isok satu malam benar ini. Dan itu tidak terpaut di ganjil saja. Makanya di sini kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pokoknya satu, kita harus puasa Ramadan. Dua, kita jangan sampai bolong sholat qiyam jamaah. Sholat jamaah Isya jangan sampai bolong selama Ramadan. Jamaah subuh jangan sampai bolong. Berikutnya nanti jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Nah ini nanti sholat sunnah. Sholat sunnah ini juga termasuk ikhtiar kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kayak gitu. Masih bingungnya di mana? Ya, maksud saya kan menggantikan malam turunnya Lailatul Qadar. Kalau seandainya yang dijelaskan tadi itu perbedaan waktu, berarti kan selisihnya bisa tanggal 20-nya atau tanggal 19-nya ya. Nah ini kan tanggal 17 Ramadan kan di seluruh Quran, sementara malam haji itu malam turunnya Al-Quran. Berarti turunnya Al-Quran itu turunnya ke Nabi. Ini pertama turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke malaikat Jibril itu cuma sekali. Makanya ini menggunakan kalimat fi'il madhi, telah kami turunkan. Sedangkan ke Rasulullah malaikat Jibril ke kanjeng Nabi itu berangsur-angsur dalam kurun waktu berapa? 2-3 tahun. Nah, untuk waktu. Nah, maka kalau jenengan malam Lailatul Qadar, nah sekarang ini nanti akan muncul pemahaman gini. Berarti sekarang nggak ada Lailatul Qadar. Karena Al-Quran sudah turun, sudah selesai. Nah, itu muncul itu. Akhirnya untuk menjawab itu semuanya, kita pahami bukan itunya. Kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan. Yang mana pada saat itu kita kalau ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu jatuh di bulan Ramadan dan semuanya sepakat bahwa Lailatul Qadar itu setiap bulan Ramadan. Bukan berhenti sudah selesai. Kan ini banyak itu. Ya namanya aja pendapat berekspresi pendapat idenya dengan pemahamannya nggak salah ya. Sing salah itu ya sing gak tahu dolei Lailatul Qadar akhirnya modal beneran guys. Gitu kan? Gitu.
Maka kalau saya pribadi pokoknya ada istilah pokoknya di malam terakhir, entah itu ganjil entah itu genap. Kalau jangan mengatakan ganjil, ganjil yang mana? Karena sekarang ganjil nunggu yang bawah genap itu. Gitu bener. Maka pokoknya malam terakhir di antara 20 bendino melok. Bendino itu melok sholat qiyam. Bendino ikut sholat tarawih. Bendino poso. Dapat itu. Sebenarnya gak sulit dapat Lailatul Qadar itu. Inilah keutamaan kebahagiaan umatnya Rasulullah diberikan lebih dari umat-umat terdahulu. Itu nggih. Maka saya katakan rugi sekali kalau jenengan itu sampai mokel gak terawih hanya gara-gara blonjo. Rugi. Mokel poso hanya gara-gara kepanasan. Yang nggak kuat, yang kuat loh ya, yang kuat. Karena orang kuat dan tidak itu ya butuh dites dhisik. Butuh dirasakan dulu kan gitu kan. Nggak boleh ujuk-ujuk aku gak kuat. Ya rasakno dhisik. Nah, itu ya. Nggih. Pun sampun. Masih bingung. Nggih. Salat sunnah, salat tarawih lo ya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Abu Dzar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula, sesungguhnya seseorang idza qama ma'al imam, berdiri bersama imam, berarti salat berjamaah, hatta yansarifa, sampai dia selesai." Berarti sing oleh iki berarti sampai jangkep karo imam. Berarti nek iki mang berarti gak oleh iki kok. Ya kan lepas teko imam kan nggih. Nah, kusibalau baqiyatul lailatihi, maka dia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Sebenarnya ini sholat isya ini. Kalau jenengan sholat isya berjamaah itu akan seperti separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah seperti seluruh malam sholat. Makanya enak jamaah itu enak. Jangan lepas sholat ini. Pemane subuh, isya subuh, jangan lepas untuk ikut jamaah. Melok aman enak. Nggih. Apakah boleh Ustaz kalau misalkan imamnya itu pakai 20 rakaat? Ya sholat tarawih dengan 20 rakaat, sementara makmumnya itu menggunakan 8 rakaat. Ada pernyataan yang tidak membolehkan karena dosanya ikut imam. Kalau imamnya 20 ya itu 20. Gimana Ustaz? Dasar, mohon maaf, pernyataan tidak boleh berarti sholatnya nggak sah kabeh. Kan gitu ya. Nah, sementara kasus yang di lapangan, apalagi yang di kota perumahan, takmir tetap mengadakan 20, bagi yang 80 pulang. Kan gitu ya. Maka saya jawab gini, kita tuh saling mengisi, kita tuh tidak sah dan tidak sahnya. Mereka datang ke masjid, ikut jamaah, udah ada inisiatif untuk ikut sholat tarawih, itu sudah luar biasa daripada mereka yang tidak tarawih. Maka kalau jenengan katakan tidak sah, tidak ada dalil yang tidak sahkan itu. Wong kita imam itu tidak pakai kunut kemudian kita nggak baca meneng tok, ya tetap sah. Tapi jangan dibalik, karena imam kalau nggak pakai kunut nggak akan memberikan kesempatan yang pakai kunut. Gitu betul? Nggak akan memberikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jenengan kapan baca kunut itu? Ikut aja imam. Nah, terus apakah pada saat itu kan saya berarti harus madhabnya bukan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i berarti saya ini harus mengganti dengan sujud sahwi. Udah, kita ikut imam. Gitu betul? Jadi akhirnya saya ginikan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah itu mengendaki kemudahan. Sing penting ojo gampang ki aja. Jadi kita tuh ojo kaku-kaku. Nah, ini seandainya pernyataan itu saya sampaikan di jamaah. Le kan sing jamaah. Gak sah Ustaz jamaah saya. Kenapa? Imamnya 20, mending gak ikut di sini.
masjidnya sepi. Nah, makanya takmir itu benar-benar sebijaksana mungkin. Sebijaksana mungkin. Kalau bisa semuanya dirangkul. Wong kita sama-sama orang Islam. Kan gitu. Toh seandainya nanti yang 8 kok berhenti, ya silakan. Bukan berarti gak sah kamu. Karena kamu kan harus bagaimana? Kita kewajiban ngikuti imam itu kapan? Hanya ketika sholat. Sudah. Kalau sudah kita lepas dari imam, ya sudah gak kewajiban, sudah. Kalau kita imam itu kita ikuti ketika sholat, imam sujud, kita tetap gak mau sujud, ya itu yang gak boleh. Jadi kewajiban mengikuti imam itu kapan? Ya ketika sholat itu. Nah, ketika jenengan metal sholat itu sudah gak ada kewajiban mengikuti imam, sudah batal kok itu. Saya dipahami teman-teman. Nah, berarti boten mengingkari imam, tidak. Ya kita memang pilih yang 8. Bahkan yang unik yaitu tadi disambung. Wah, dapat 20. Saya baru dapat 2. Itu sudah sampai rokat keberapa itu ya? Wis pokok tak pek 8 ae. Jadi 2 rakaat istirahat. Ikut lagi 2 rakaat. Baru istirahat maneh. Kayak mana? Aku mau 8 ae. Ngono ya boleh-boleh saja. Berarti dia milih yang 8. Gak izin menaik. Kan itu kan ya. Kadang itu kan capek no. Sebab imamnya copot capek. Ambek minum-minum ya sah-sah saja. Ngerti nggih? Gampang. Dalam agama kita itu enak. Sama itu gak boleh haram, ini gak boleh haram. Berarti haram kabeh awak dhewe gini. Oke. Yes. Berikutnya berdoa, ya kita jelaslah ikhtiar kita setelah ikhtiar dohir, kita ikhtiar batin. Doanya apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendirian, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul, kada karimnya ditambahi gak masalah. Tuhibbul afwa fa'fu an. Yes. Otomatis kalau ingin dapat Lailatul Qadar, taubat. Kemudian gak kerasa sak jam ya. Nah, khatam. Sudah ada yang khatam Quran? Sudah Ustaz? Kok bisa? Di masjid. Saya akan ikut khataman di sana. Oke. Kemudian iktikaf. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakiful asyra al-awakhir min Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Rasulullah itu wafat. Cuma itakafa azwaju min ba'di, kemudian para istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Nah, jadi kadang masjid menyediakan fasilitas yang luar biasa. Spring bed, kok spring bed respon. Nah, tapi ada yang cuma apa jenis karpet. Makannya sudah ditanggung oleh masjid, bukanya juga apa jenis itu sahuri. Terus sedekah manfaat ini termasuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Belajar agama, dan yang terakhir memperbanyak istighfar. Itu kiat-kiat untuk mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar dan kita boten mendapat Lailatul Modar. Lailatul Qadar kok gak dikejar ya dadi modar. Nggih, baca. Monggo, kayaknya asik sekali ini. Ini beberapa muka agama ya, seperti saya sedang nggih. Nggih. Itu menyatakan kalau sholat witir 2 dan 1 itu problem. Ini problem karena kalau sudah 2 itu sudah putus, apa yang bisa mulai dengan 1? Gini, saya secara pribadi nih, saya seorang santri, etika seorang santri itu nggak akan bantah guru. Saya kadang aneh, zaman-zaman akhirnya para ulama-ulama terdahulu itu kok disalahno kabeh. Berarti sing pinter ku sing ndi. Mohon maaf, terlepas dari pro kontra ya.
Sesungguhnya ini adalah khazanah keilmuan keislaman, dan saya tetap semuanya benar. Ulama-ulama terdahulu, sekali Imam Syafi'i, sekali Imam Malik, sekali mereka semuanya, atau imam-imam yang madhab yang mengarap ribuan atau puluhan kitab, ratusan kitab dan puluhan jilid, mereka tidak ada tendensi apapun. Mereka murni pengetahuan agama dan didorong hafal Quran, hadis, ribuan hadis dihafal. Kita hadis arba'in Nawawi aja gak hafal, petang puluh itu gak hafal. Nah, akhirnya kita kadang dibingungkan dengan pendapat-pendapat itu. Akhirnya muncul kesimpulan, simbian salah kabeh berarti ya. Nah, akhirnya saya gini loh. Semuanya ada pendapat, kalau ada pendapat mesti jelas ada dasar. Yang 21 itu pendapat itu ya juga didasari ada. Kenapa kok 2? Walaupun itu sholat witir, walaupun sholat witirnya 5, walaupun sholat witirnya itu 7, tetap 2, terakhir 1. Kenapa? Ya hadis juga. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kalau kita menjalankan witir itu sholat malam. Memang ganjil. Kalau kita melihat arti aja ganjil, nah itu nanti polemik lagi itu. Kita sekarang sedang sholat malam, kan kamu kan sholat witir, ya kan sholat malam. Hanya muncul raweh yang muncul 20, kemudian 3 ini 20, kemudian 2 salam, kemudian 1 salam. Sah saja. Yang 3 langsung oke, nggak masalah. 3 langsung mereka berasumsi ini witir. Berarti witir itu kan ganjil, maka saya melaksanakan sholat ganjil, saya salam akhirnya. 5, ya tetap 5 salam. Ya semuanya oke. Sing gak oke, sing gak tahu sholat witir. Dan yang harus kita pegang ketika ibadah, ubudullah hatta ya'tiyakal yakin. Kita harus yakin, gak boleh ragu. Kan baru-baru ini kan polemik lagi. Dulu sudah anteng-anteng saja, dulu ya polemik, kemudian muncul karena sekarang itu kan zamannya luar biasa. Zamannya media itu cepat sekali, apalagi yang ngucap ini mungkin tanda kutip itu adalah tokoh. Maka saya sebagai santri tetap saya kekeh bagaimana guru-guru saya terdahulu berpendapat dan ulama-ulama terdahulu, kitab-kitab terdahulu, ya sudah itu saja. Tetap husnudzon, nggak mungkin mereka ngawur. Ngerti nggih? Nah, generasi sekarang jangan sok tahu ST. Oke, yes. Berapa baru dapat kabar dari itu langsung menyampaikan gini-gini. Padahal ya, Quran apa enggak? Dah. Dalil ngalur ngidul. Gitu nggih. Nyantai saja, jam 1. Pun gitu nggih. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah puasanya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan saya ucapkan minal aidin wal faidin. Kan hari raya sebentar lagi. Yang THR-nya belum turun, mudah-mudahan segera turun. Amin Allahumma amin. Harus ada T-nya. Harus ada T-nya. Kalau nggak ada T berarti HR. HR kan bulanan kan gitu. Ya itu aja, kalau tak terus gak mari-mari, ini masih ada perjalanan panjang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan setelah Ramadan. Nggih, kajiannya enggak tentang puasa, tentang tematik lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.